Di masa-masa paling kelam dalam dakwah Nabi di Makkah, cobaan datang silih berganti. Namun, ada satu peristiwa yang begitu menusuk hati, sebuah kejadian yang memperlihatkan betapa besarnya cinta seorang anak kepada ayahnya. Pada suatu hari, Rasulullah sedang mendirikan salat di sisi Ka'bah, dengan khusyuk, sendirian dan penuh ketundukan. Hatinya mengarah pada Allah, sementara kaum Quraisy sibuk merencanakan kejahatan. Tak jauh dari sana, Abu Jahal dan para pemuka Quraisy duduk berkeliling, menertawakan dakwah Nabi. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata dengan sinis, "Siapa yang berani meletakkan kotoran isi perut unta di punggung Muhammad ketika dia sujud?" Ucapan itu langsung disambut tawa. Dan yang paling celaka di antara mereka, Uqbah bin Abi Mu'id, bangkit, mengambil kotoran unta yang baru disembelih, lalu melangkah mendekat. Saat Rasulullah sujud, ia letakkan kotoran itu di punggung beliau. Mereka pun tertawa, mengejek, menghinakan, seakan tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang bergerak menolong Nabi, kecuali seorang gadis kecil, Fatimah binti Muhammad, yang saat itu baru berusia sekitar 10 hingga 12 tahun. Begitu mendengar apa yang terjadi, Fatimah berlari. Nafasnya terengah, air matanya menetes, dan hatinya bergemuruh. Ketika melihat ayahnya sujud dengan punggung penuh kotoran, ia tak dapat menahan tangis. Dengan tangan mungilnya, ia membersihkannya satu persatu. Ia menatap para pemuka Quraisy itu, dengan mata penuh kemarahan, dan ia marahi mereka dengan kata-kata yang berani dan tajam. Di hadapan orang-orang paling berpengaruh di Makkah, seorang anak kecil berdiri sendirian, melindungi ayahnya. Setelah selesai sujud, Rasulullah bangkit perlahan. Beliau tidak membalas, tidak mengangkat tangan untuk memukul, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Beliau hanya menengadahkan tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, dan Umayyah bin Khalaf." Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Demi Allah, aku melihat semua nama yang disebut Nabi dalam doa itu terbunuh pada perang Badar. Ini bukan sekadar kisah penghinaan, tapi kisah tentang keteguhan seorang Nabi, keberanian seorang anak, dan bukti bahwa doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak."